Hari itu, suasana di rumah Budi terasa tegang. Suara percakapan yang biasanya hangat di antara anggota keluarga kini berubah menjadi bisikan penuh ketidakpuasan. Budi, seorang kakek berusia 70 tahun, duduk di sudut ruang tamu, menatap keluarganya dengan mata yang mulai keruh. Ia merasa seperti barang rongsokan yang tidak lagi dibutuhkan. Keluarganya, yang terdiri dari anak-anak dan cucu-cucunya, telah menganggapnya sebagai beban. Dia sudah terlalu tua untuk diharapkan, kata anak sulungnya Rudi, dengan nada frustrasi. Biaya pengobatan dan perawatannya semakin membebani kita semua. Kita tidak bisa terus seperti ini. Budi mendengar setiap kata yang diucapkan. Hatinya hancur. Ia ingat saat-saat ketika ia masih kuat dan mampu membantu keluarganya. Namun seiring bertambahnya usia, kesehatan fisiknya menurun, dan ia tidak lagi bisa melakukan banyak hal. Ia merasa terasing di rumahnya sendiri. Setelah beberapa jam berdebat, keputusan diambil. Keluarganya sepakat untuk membuangnya ke Sungai Ciliwung, tempat yang dianggapnya sebagai akhir dari segalanya. Mereka berpikir bahwa dengan menghilangkannya dari hidup mereka akan lebih bebas dan tidak terbebani lagi. Budi dibawa keluar rumah dengan paksa oleh Rudi dan 2 orang cucunya. Ia berusaha melawan, tetapi tenaga tuanya tidak sebanding dengan kekuatan mereka. Dalam perjalanan menuju sungai, ia merasakan campuran ketakutan dan kesedihan. Kenapa keluarganya bisa tega melakukan ini padanya? Ia teringat semua kenangan indah bersama mereka, momen-momen ketika mereka masih saling mencintai dan menghormati. Sesampainya di tepi Sungai Ciliwung, Budi diturunkan dengan kasar. Air sungai mengalir deras di depannya, seolah-olah memanggilnya untuk masuk ke dalam pelukannya yang dingin. Rudi berdiri di sampingnya dengan wajah tanpa ekspresi. "Kami melakukan ini demi kebaikan kita semua," katanya datar. Tanpa memberi kesempatan bagi Budi untuk berbicara atau membela diri, Rudi dan cucu-cucunya mendorong tubuh kakek itu ke dalam air. Budi terjatuh ke dalam sungai yang dingin dan deras. Air menyelimuti tubuhnya, membuatnya merasa tersesat dalam kegelapan. Dalam pikirannya, ia berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Saat air sungai mengalir membawanya jauh dari tepi, Budi merasa hidupnya seolah terlepas dari genggaman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Kakek Budi terbangun dengan rasa dingin yang menyengat di seluruh tubuhnya. Ia merasakan aliran air sungai yang deras mengelilinginya dan suara gemuruh air yang berdebur keras. Perlahan-lahan ia membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Sungai Ciliwung mengalir dengan cepat dan pepohonan di tepi sungai tampak bergerak mengikuti arus angin. Budi merangkak keluar dari air dengan susah payah. Tubuhnya lemah dan basah kuyup, tetapi semangatnya mulai bangkit kembali. Di saat-saat paling kelam ini, ia menyadari bahwa ia masih hidup, dan itu adalah sebuah awal baru baginya. Ia duduk di tepi sungai sambil mengatur napasnya. Meskipun hatinya masih dipenuhi rasa sakit akibat pengkhianatan keluarganya, ada secercah harapan muncul dalam dirinya. "Aku masih bisa melakukan sesuatu," pikirnya sambil menatap ke arah aliran sungai. Setelah beberapa saat beristirahat, Budi mulai menjelajahi area sekitar tempat ia terdampar. Ia melihat sekelompok pengemis dan anak-anak bermain di tepi sungai, tertawa meskipun hidup mereka penuh kesulitan. Melihat mereka membuat Budi merasa terhubung kembali dengan kehidupan. Tanpa ragu, ia mendekati mereka dan memperkenalkan diri. "Namaku Budi," katanya sambil tersenyum meski hatinya masih terluka. Anak-anak itu memandangnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka bahkan tertawa kecil melihat sosok kakek yang basah kuyup ini. Salah satu anak laki-laki bernama Dika menghampirinya dan bertanya, "Kakek kenapa ada di sini? Apa kakek juga tinggal di sini?" Budi mengangguk pelan. "Ya, aku baru saja datang ke sini," jawabnya sambil mencoba menahan air mata yang hampir menetes dari matanya. Dika mengajak Budi bergabung dengan mereka untuk bermain dan mencari makanan di sekitar sungai. Meskipun awalnya ragu, Budi merasa senang bisa berinteraksi dengan anak-anak tersebut.
Mereka menunjukkan kepadanya cara mencari ikan kecil dan memungut sayuran liar yang tumbuh di sekitar tepi sungai. Hari demi hari berlalu, dan Budi mulai merasa lebih kuat secara fisik maupun mental. Ia belajar banyak dari anak-anak itu tentang ketahanan hidup dan kebersamaan meskipun dalam keadaan sulit. Mereka menjadi teman-teman barunya, sebuah keluarga baru yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Suatu malam ketika mereka berkumpul di sekitar api unggun sederhana, Dika bertanya kepada Budi tentang kehidupannya sebelum datang ke sungai. Dengan suara lembut, Budi mulai bercerita tentang keluarganya, tentang cinta dan kebahagiaan yang pernah ada sebelum semuanya berubah. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah cerita kakek itu adalah sebuah dongeng yang menarik bagi mereka. Dalam hati Budi, ia merasakan kehangatan baru. Meskipun ia telah dibuang oleh keluarganya sendiri, kini ia menemukan makna baru dalam hidupnya. Dengan semangat baru ini, Budi bertekad untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada dunia. Bahkan jika itu berarti memulai dari nol sekali lagi di tepi sungai Ciliwung ini. Hari-hari di tepi sungai Ciliwung mulai terasa lebih cerah bagi Budi. Ia merasa lebih berenergi berkat interaksinya dengan Dika dan anak-anak lainnya. Setiap pagi, mereka berkumpul untuk mencari makanan dan bermain. Budi, yang sebelumnya merasa terasing, kini menemukan kebahagiaan dalam tawa dan canda mereka. Suatu hari, saat Budi dan anak-anak sedang mencari ikan di sungai, mereka melihat sekelompok orang dewasa yang tampak gelisah di tepi sungai. Mereka adalah sekelompok pengemis yang sudah lebih dulu tinggal di area tersebut. Budi merasakan ketegangan di udara. Wajah-wajah mereka menunjukkan bahwa mereka sedang menghadapi masalah. "Siapa mereka, kakek?" tanya Dika sambil menunjuk ke arah kelompok itu. "Mereka mungkin butuh bantuan," jawab Budi. "Mari kita dekati mereka." Dengan hati-hati, Budi dan anak-anak mendekati kelompok tersebut. Saat mereka semakin dekat, Budi bisa mendengar percakapan mereka. Salah satu pengemis, seorang pria tua bernama Joko, terlihat sangat cemas. "Kita tidak punya cukup makanan untuk malam ini," keluhnya. "Anak-anak butuh makan." Budi merasa tergerak oleh kata-kata Joko. Ia tahu betapa sulitnya hidup di jalanan, terutama ketika perut kosong. "Halo," sapa Budi dengan ramah. "Kami bisa membantu. Apa yang bisa kami lakukan?" Joko menatap Budi dengan tatapan penuh harapan. "Kami hanya butuh sedikit makanan untuk bertahan malam ini," ujarnya. Tanpa berpikir panjang, Budi mengajak anak-anaknya untuk mencari makanan bersama-sama. Mereka mengumpulkan sayuran liar dan ikan kecil yang berhasil ditangkap sebelumnya. Dalam waktu singkat, mereka kembali ke kelompok pengemis dengan hasil tangkapan yang cukup untuk dibagikan. Melihat makanan yang dibawa oleh Budi dan anak-anaknya membuat wajah Joko bersinar. "Terima kasih banyak, kebaikanmu akan selalu kami ingat," katanya sambil menerima makanan tersebut. Sejak saat itu, hubungan antara Budi dan kelompok pengemis semakin erat. Mereka mulai berkumpul setiap sore untuk berbagi cerita dan pengalaman hidup. Budi sering menceritakan kisah-kisah dari masa mudanya kepada anak-anak dan orang dewasa di sekitar api unggun. Malam itu, saat duduk bersama di sekitar api unggun, Joko berbagi cerita tentang kehidupannya sebelum menjadi pengemis. Ia dulunya adalah seorang petani yang memiliki lahan luas dan keluarga bahagia. Namun, setelah bencana alam melanda desanya, semua harta benda hilang dalam sekejap. Kini ia terpaksa hidup di jalanan. Setiap orang memiliki cerita, kata Joko dengan suara lembut. Kami semua pernah memiliki kehidupan yang lebih baik sebelum keadaan memaksa kami untuk berada di sini. Budi merasakan kedalaman perasaan Joko dan menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya memiliki perjuangan masing-masing. Ia merasa terinspirasi untuk melakukan sesuatu lebih dari sekadar berbagi makanan. Ia ingin membantu membangun komunitas yang saling mendukung. Keesokan harinya, Budi mengusulkan ide kepada kelompok pengemis dan anak-anak untuk membuat sebuah tempat berkumpul yang lebih permanen di tepi sungai. Sebuah tempat di mana mereka bisa saling berbagi sumber daya dan pengalaman. "Bagaimana jika kita membangun sebuah pondok sederhana?" tanyanya dengan semangat. "Kita bisa bekerja sama untuk membuat tempat ini nyaman bagi kita semua."
Semua orang setuju dengan ide tersebut. Dan dalam beberapa hari ke depan, mereka mulai bekerja sama membangun pondok dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar mereka. Daun-daun kering, ranting-ranting, dan batu-batu kecil. Dengan semangat kerjasama yang tinggi, pondok itu mulai terbentuk. Setiap orang memiliki peran masing-masing. Ada yang mengumpulkan bahan bangunan, ada yang memasak makanan untuk memberi energi kepada para pekerja, dan ada pula yang merancang tata letak pondok agar nyaman digunakan. Proses pembangunan pondok menjadi momen berharga bagi semua orang. Mereka tidak hanya membangun tempat fisik, tetapi juga membangun hubungan persahabatan yang kuat di antara mereka. Setelah beberapa minggu bekerja keras, pondok sederhana di tepi Sungai Ciliwung akhirnya selesai dibangun. Tempat itu menjadi simbol kebersamaan bagi Budi dan teman-temannya. Sebuah ruang aman di mana mereka bisa berkumpul dan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan hidup sehari-hari. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi ketika Budi dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk memulai hari baru, awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Hujan deras mulai turun dengan cepat, membuat aliran sungai semakin deras dan berbahaya. "Cepat, kita harus pindah ke dalam pondok!" teriak Dika sambil berlari menuju tempat perlindungan. Budi mengikuti anak-anak ke dalam pondok yang baru saja mereka bangun. Suara hujan mengguyur atap daun membuat suasana terasa menegangkan. Mereka berkumpul bersama dalam kegelapan sambil menunggu hujan reda. Namun hujan tidak kunjung berhenti. Sebaliknya, aliran sungai semakin tinggi dan deras. Beberapa anggota kelompok mulai merasa cemas ketika melihat air mulai memasuki pondok melalui celah-celah kecil antara dinding. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu pengemis wanita bernama Siti dengan nada panik. Budi mencoba menenangkan semua orang dengan berkata, "Kita harus tetap tenang. Mari kita bantu satu sama lain." Ia memimpin kelompok untuk memindahkan barang-barang penting ke tempat yang lebih tinggi dalam pondok agar tidak terkena air. Sambil bekerja sama mengangkat barang-barang tersebut, Budi menceritakan kenangan masa lalunya ketika ia menghadapi badai besar saat masih muda. Bagaimana ia belajar untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Cerita-cerita itu membantu mengalihkan perhatian semua orang dari rasa takut yang mereka rasakan akibat cuaca buruk luar biasa ini. Namun saat malam tiba, situasi semakin kritis. Air mulai menggenangi bagian bawah pondok hingga mencapai lutut. "Jika ini terus berlanjut," kata Joko, dengan suara serius, "kita mungkin harus mencari tempat lain." Budi menyadari bahwa jika air terus naik seperti ini, pondok tidak akan mampu bertahan lama. Ia memutuskan untuk mengambil langkah berani demi keselamatan semua orang. "Kita harus keluar dari sini," katanya tegas sambil melihat ke arah pintu, keluar yang gelap diliputi hujan lebat. "Kita akan mencari tempat aman di daratan tinggi." Dengan hati-hati, Budi memimpin semua orang keluar dari pondok menuju area yang lebih tinggi di tepi sungai, meskipun hujan masih mengguyur deras. Mereka berjalan beriringan sambil saling menggenggam tangan agar tidak terpisah satu sama lain. Setelah beberapa menit berjalan melawan arus hujan lebat, akhirnya mereka menemukan sebuah gua kecil di sisi bukit dekat sungai, tempat perlindungan, sementara dari badai tersebut. Mereka masuk ke dalam gua satu persatu dan merasakan rasa lega saat menemukan tempat aman dari hujan deras di luar sana. Di dalam gua itu terasa hangat meskipun basah, suara gemuruh air terjun terdengar samar-samar dari luar. Budi melihat wajah-wajah cemas teman-temannya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Kita akan baik-baik saja selama kita bersama-sama." Malam itu menjadi malam penuh tantangan bagi semua orang. Tetapi melalui kerjasama dan ketahanan satu sama lain, mereka berhasil melewati badai tersebut. Sebuah pelajaran berharga tentang arti persatuan dalam menghadapi kesulitan hidup. Setelah badai reda, Budi dan kelompoknya kembali ke pondok yang telah mereka bangun. Meskipun kondisi pondok sedikit rusak akibat banjir, semangat mereka tidak surut. Mereka menyadari bahwa mereka telah melewati tantangan besar bersama, dan itu membuat ikatan di antara mereka semakin kuat. Hari-hari setelah badai menjadi waktu refleksi bagi Budi. Ia melihat betapa pentingnya memiliki komunitas yang saling mendukung. Dalam hati, ia bertekad untuk membangun komunitas yang lebih solid di tepi Sungai Ciliwung.
sebuah tempat di mana semua orang merasa diterima dan saling membantu. Budi mengumpulkan semua orang di sekitar api unggun pada malam hari. "Kita telah melalui banyak hal bersama," katanya dengan suara penuh semangat. "Sekarang saatnya kita membangun sesuatu yang lebih dari sekadar tempat tinggal. Mari kita buat komunitas yang saling mendukung." Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dika, yang duduk di sebelah Budi, mengangguk setuju. "Kita bisa saling berbagi makanan dan membantu satu sama lain," katanya. "Dan kita bisa mengadakan kegiatan untuk anak-anak agar mereka tetap belajar," tambah Siti. "Mereka harus memiliki masa depan yang lebih baik." Budi merasa bangga mendengar ide-ide dari teman-temannya. Mereka mulai merencanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup di komunitas tersebut. Setiap orang memiliki peran masing-masing. Ada yang bertugas mencari makanan, ada yang mengajar anak-anak, dan ada pula yang merawat kebersihan lingkungan sekitar. Selama beberapa minggu ke depan, komunitas itu mulai tumbuh. Mereka mengadakan pertemuan rutin setiap malam untuk membahas kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Budi menjadi pemimpin tidak resmi dalam kelompok itu, tetapi ia selalu mendorong setiap orang untuk berbicara dan memberikan pendapat. Suatu hari, saat sedang berkumpul, Joko mengusulkan ide untuk membuat kebun kecil di sekitar pondok. "Kita bisa menanam sayuran dan buah-buahan," katanya. "Dengan begitu, kita tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan ikan." Semua orang setuju dengan ide tersebut dan segera mulai mencari lahan yang cocok untuk kebun kecil mereka. Dengan kerja keras dan kerjasama, mereka menggali tanah dan menanam biji-bijian serta sayuran sederhana seperti kangkung dan bayam. Setiap pagi, Budi dan anak-anak akan menyiram tanaman sambil menjaga agar tidak ada hama yang merusak kebun mereka. Melihat tanaman tumbuh dengan subur memberikan rasa puas tersendiri bagi semua anggota komunitas. Mereka merasa seolah-olah telah menciptakan sesuatu yang berarti bersama-sama. Komunitas itu juga mulai menarik perhatian orang-orang yang lewat di tepi sungai. Beberapa dari mereka berhenti untuk melihat apa yang sedang dilakukan Budi dan teman-temannya. Ketika melihat kebun kecil dan pondok sederhana itu, beberapa orang bahkan menawarkan bantuan, baik dalam bentuk makanan maupun tenaga kerja. Budi merasa senang melihat pertumbuhan komunitasnya. Ia tahu bahwa dengan saling membantu, mereka bisa menghadapi tantangan apapun yang datang ke depan. Namun, meskipun banyak hal positif terjadi, masih ada tantangan lain yang harus dihadapi oleh Budi dan kelompoknya, terutama ketika datang ke masalah kesehatan. Suatu sore, saat Budi sedang duduk di dekat kebun sambil mengawasi anak-anak bermain, ia merasakan sakit kepala yang cukup parah. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, tetapi seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Ia tahu bahwa usianya sudah tua dan kesehatan tubuhnya tidak sekuat dulu lagi. Ketika Dika datang menghampirinya dengan wajah ceria, sambil membawa sepiring sayuran segar dari kebun, Budi terpaksa memaksakan senyum, meskipun rasa sakitnya semakin menyengat. "Kakek, lihat! Sayuran kita tumbuh subur!" seru Dika penuh semangat. Budi berusaha tersenyum sambil berkata, "Bagus sekali, Dika. Kita akan memiliki banyak makanan sehat." Namun seiring waktu berlalu, sakit kepala Budi tidak kunjung reda. Ia merasa lemah dan sulit berkonsentrasi saat memimpin pertemuan komunitas malam itu. Ia menyadari bahwa ia perlu berbicara tentang kesehatan kepada semua anggota komunitas agar mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Malam itu, saat berkumpul di sekitar api unggun, Budi memutuskan untuk berbagi pengalamannya tentang kesehatan kepada semua orang. "Kita harus menjaga kesehatan kita," katanya dengan suara pelan tetapi tegas. "Kita sudah bekerja keras membangun komunitas ini, tetapi jika kita tidak sehat, semua usaha kita bisa sia-sia." Ia menjelaskan pentingnya pola makan sehat dan kebersihan diri kepada semua anggota komunitas. "Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar tidak ada penyakit," lanjutnya. "Dan kita juga perlu mencari cara untuk mendapatkan obat jika ada yang sakit." Siti mengangguk setuju dan menambahkan, "Kita bisa membuat ramuan herbal dari tanaman-tanaman liar di sekitar sini jika ada yang sakit." Budi merasa bangga melihat antusiasme teman-temannya dalam mendiskusikan kesehatan komunitas mereka. Ia menyadari bahwa meskipun ia merasa lemah secara fisik, semangat kolektif dari kelompok itu
dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka. Namun saat malam semakin larut dan api unggun mulai padam, Budi merasakan pusing semakin hebat menyerang kepalanya. Ia berusaha bertahan agar tidak terlihat lemah di hadapan teman-temannya. Setelah pertemuan selesai, Dika menghampiri Budi dengan khawatir. "Kakek, apakah kakek baik-baik saja?" Wajah kakek terlihat pucat. Budi mencoba tersenyum meskipun dalam hatinya ia merasa cemas. "Aku hanya butuh istirahat sebentar," jawabnya sambil berusaha meyakinkan Dika. Namun ketika malam tiba dan semua orang pergi tidur, Budi terbangun karena rasa sakit kepala yang sangat hebat hingga membuatnya sulit bernapas. Dalam keadaan setengah sadar, ia teringat kembali pada masa-masa ketika ia masih muda, masa-masa ketika ia sehat dan kuat, serta mampu menghadapi segala rintangan tanpa rasa takut. Saat itulah ia menyadari bahwa meskipun tubuhnya melemah seiring bertambahnya usia, semangat hidupnya masih membara, dan ia ingin terus memberikan kontribusi bagi komunitas barunya hingga akhir hayatnya. Dengan tekad bulat dalam hati meski tubuh terasa lelah, Budi berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang demi kebaikan. Komunitas ini, sebuah keluarga baru yang telah memberinya arti hidup baru setelah ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Budi berusaha untuk tetap kuat meskipun kondisi kesehatannya semakin memburuk. Ia terus memimpin komunitasnya dengan semangat yang tak kunjung padam. Namun di dalam hati, ia merindukan keluarganya. Kenangan akan masa-masa indah bersama mereka terus menghantuinya. Ia sering teringat tawa cucu-cucunya dan momen-momen bahagia saat berkumpul di rumah. Suatu sore, saat Budi sedang duduk di luar pondok sambil mengawasi anak-anak bermain, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya mendekati mereka. Hatinya berdebar-debar ketika ia menyadari bahwa itu adalah Rudi, anak sulungnya. Rudi tampak lelah dan cemas, tetapi wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. "Budi!" teriak Rudi sambil berlari menghampiri kakek itu. "Kau di sini, kami mencarimu." Budi merasa campur aduk antara rasa marah dan rindu. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan suara tegas, meskipun hatinya bergetar. Rudi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kami tidak bisa berhenti memikirkanmu. Setelah peristiwa itu, kami merasa bersalah. Kami ingin meminta maaf." Budi menatap Rudi dengan tajam. "Meminta maaf? Apakah itu cukup setelah apa yang kalian lakukan padaku?" Suaranya penuh emosi. Rudi menundukkan kepala, tampak menyesal. "Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami terbebani oleh biaya hidup dan kesehatanmu. Kami pikir ini adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah." Budi merasa marah dan terluka mendengar alasan itu. "Kau tidak bisa membuangku seperti barang rongsokan. Aku adalah ayahmu. Aku adalah kakek dari anak-anakmu," teriaknya, suaranya menggema di sekitar pondok. Dika dan teman-teman lainnya yang mendengar suara keras Budi segera menghampiri mereka dengan wajah bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi merasakan ketegangan di udara. Rudi mencoba menjelaskan lebih lanjut, tetapi Budi sudah tidak mau mendengarkan. "Kau tidak bisa datang ke sini dan berharap semuanya akan baik-baik saja, hanya dengan meminta maaf. Aku telah membangun hidup baru di sini. Aku memiliki teman-teman baru yang lebih menghargai keberadaanku daripada kalian." Mendengar kata-kata Rudi tampak semakin putus asa. "Tapi kakek, kami ingin membawa kakek pulang. Kami ingin memperbaiki semuanya," serunya. Budi merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata itu, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tegar. "Aku tidak ingin kembali ke tempat di mana aku dianggap sebagai beban," jawabnya tegas. Dika dan anak-anak lainnya berdiri di belakang Budi, menunjukkan dukungan mereka kepada kakek yang telah menjadi sosok penting dalam hidup mereka. Mereka tidak ingin kehilangan Budi, sosok yang telah memberi mereka harapan dan kebahagiaan baru. "Jika kakek pergi, kami juga akan kehilangan segalanya," teriak Dika dengan air mata mengalir di pipinya. Melihat betapa besar cinta anak-anak itu terhadapnya, membuat Budi merasa tersentuh. Namun, ia juga merasakan beban emosional yang berat ketika harus memilih antara kembali kepada keluarganya atau tetap tinggal di komunitas ini.
Rudy akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Kami tidak ingin memaksamu untuk kembali jika itu bukan keinginanmu. Tetapi kami ingin kau tahu bahwa kami mencintaimu dan selalu berharap yang terbaik untukmu." Budi menatap Rudy dengan penuh rasa sakit di hati. Ia tahu bahwa meskipun ada rasa sakit akibat pengkhianatan itu, cinta keluarga masih ada dalam diri mereka. Namun, ia juga menyadari bahwa hidupnya kini telah berubah. Ia telah menemukan makna baru bersama orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. "Jika kalian benar-benar mencintaiku," kata Budi perlahan, "maka hargailah pilihanku untuk tinggal di sini." Rudy mengangguk pelan, merasakan beratnya keputusan tersebut. "Kami akan menghormati keputusanmu," ujarnya penuh pengertian. Ketegangan mulai mereda ketika Rudy berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, ia menatap Budi sekali lagi dan berkata dengan suara lembut, "Kami akan selalu ada untukmu jika kau membutuhkannya." Setelah Rudy pergi bersama beberapa anggota keluarga lainnya, Budi merasa campur aduk antara marah dan sedih, sekaligus lega karena bisa mengungkapkan perasaannya. Dika dan anak-anak lainnya segera menghampirinya. "Kakek, kami akan selalu ada untuk kakek," seru Dika sambil memeluk Budi erat-erat. Budi memeluk Dika kembali dengan penuh kasih sayang. Ia menyadari bahwa meskipun keluarganya telah meninggalkannya, ia memiliki keluarga baru yang siap mendukungnya dalam suka dan duka. Setelah pertemuan emosional dengan keluarganya, Budi merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya telah mengalami banyak perubahan yang menyakitkan, ia memiliki komunitas baru yang peduli padanya. Sebuah keluarga yang dibangun dari cinta dan kebersamaan. Namun tantangan baru segera muncul ketika berita tentang keberadaan komunitas mereka mulai menyebar ke masyarakat sekitar. Beberapa orang mulai datang ke tepi Sungai Ciliwung untuk melihat apa yang terjadi di sana, dan tidak semua dari mereka datang dengan niat baik. Suatu pagi, saat Budi dan anak-anak sedang bekerja di kebun kecil mereka, sekelompok orang asing mendekati pondok mereka dengan tatapan sinis. Salah satu dari mereka adalah seorang pria bertubuh besar bernama Anton, yang dikenal sebagai sosok bermulut besar di lingkungan sekitar. "Lihatlah kelompok pengemis ini," ejek Anton sambil tertawa keras. "Apa kalian pikir kalian bisa hidup bebas tanpa bekerja? Kalian hanya mengandalkan belas kasihan orang lain." Budi merasakan kemarahan meluap dalam dirinya saat mendengar kata-kata kasar itu. Ia berdiri tegak menghadapi Anton dengan keberanian baru dalam dirinya. "Kami bukan pengemis, kami adalah komunitas yang saling membantu satu sama lain," serunya tegas. Anton tertawa sinis dan melanjutkan ejekannya. "Komunitas? Hah, kalian hanya sekelompok orang terbuang, tidak ada yang peduli pada kalian." Dika dan anak-anak lainnya merasa ketakutan melihat situasi tersebut. Mereka berdiri di belakang Budi dengan wajah cemas. "Jangan dengarkan dia," kata Dika berusaha menenangkan teman-temannya, meskipun suaranya bergetar. Budi tahu bahwa jika ia membiarkan Anton terus berbicara seperti itu tanpa melawan balik, stigma negatif terhadap komunitas mereka akan semakin kuat. Ia harus mengambil sikap demi melindungi orang-orang yang dicintainya. "Kami mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda," kata Budi dengan suara tenang tetapi penuh keyakinan. "Tetapi kami memiliki hak untuk hidup dengan martabat seperti orang lain." Anton terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada mengejek lagi. "Martabat? Apa artinya martabat bagi kalian? Kalian hanya akan tetap menjadi pengemis selamanya." Mendengar kata-kata tersebut membuat semangat Budi semakin berkobar. Ia memutuskan untuk tidak menyerah pada stigma sosial ini. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan sekadar orang-orang terbuang. Mereka adalah individu-individu berharga dengan potensi besar. "Jika kalian berpikir kami tidak berarti," lanjut Budi sambil menatap Anton langsung di mata, "maka lihatlah apa yang telah kami bangun di sini. Kami saling membantu satu sama lain dan menciptakan kehidupan baru dari nol." Beberapa orang dari kerumunan mulai memperhatikan apa yang dikatakan Budi. Mereka tampak terkesan oleh keberanian kakek itu untuk berbicara melawan stigma negatif tersebut. Anton merasa terdesak oleh reaksi kerumunan
dan mencoba mempertahankan posisinya dengan nada kasar. Namun kali ini beberapa orang mulai melawan baliknya. Mereka berbicara tentang pentingnya empati dan dukungan terhadap sesama manusia tanpa memandang latar belakang atau status sosial seseorang. Melihat situasi ini berubah menjadi lebih positif, membuat hati Budi terasa hangat. Ia menyadari bahwa perjuangannya melawan stigma bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua anggota komunitasnya. Setelah beberapa saat berdebat sengit antara Anton dan beberapa anggota masyarakat lainnya, akhirnya Anton mundur dengan wajah merah padam karena malu. Ia tidak dapat lagi mempertahankan argumennya ketika banyak orang mulai berpihak pada Budi dan komunitasnya. Setelah kerumunan bubar perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut, Dika menghampiri Budi dengan mata berbinar-binar penuh kekaguman. "Kakek, kau hebat sekali. Kau membuat mereka mundur." Budi tersenyum lemah sambil mengusap kepala Dika lembut. "Kita semua hebat ketika kita bersatu," katanya penuh keyakinan. Hari itu menjadi momen penting bagi komunitas mereka. Bukan hanya karena berhasil menghadapi stigma negatif, tetapi juga karena menunjukkan kepada diri sendiri bahwa keberanian bisa muncul dari tempat-tempat paling tak terduga, termasuk dari hati seorang kakek tua seperti Budi yang tak pernah menyerah pada harapan baru dalam hidupnya. Setelah berhasil menghadapi stigma dari masyarakat sekitar, Budi merasa semangat komunitasnya semakin menguat. Ia menyadari bahwa perjuangan mereka tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan mereka. Dengan dukungan anak-anak dan teman-teman sekomunitas, Budi memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mengembangkan kehidupan mereka. Suatu pagi, saat berkumpul di sekitar kebun, Budi mengusulkan ide baru. "Kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar," katanya dengan penuh semangat. "Kita perlu menunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa kita bisa berkontribusi lebih dari sekadar bertahan hidup." Dika dan anak-anak lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa yang kakek maksudkan?" tanya Dika. "Kita bisa membuat program bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita," jawab Budi. "Kita bisa berbagi hasil kebun kita, memberikan makanan kepada yang kelaparan, dan membantu mereka yang tidak memiliki tempat tinggal." Semua orang mulai bersemangat mendengar rencana itu. Mereka setuju untuk mulai mengumpulkan hasil panen dari kebun mereka dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar sungai. Budi juga mengajak Joko dan beberapa pengemis lainnya untuk bergabung dalam inisiatif ini. Selama beberapa minggu ke depan, mereka bekerja keras menyiapkan makanan dan paket bantuan. Setiap kali mereka mendapatkan hasil panen yang melimpah, mereka akan membagikannya kepada orang-orang yang lewat di tepi sungai atau kepada mereka yang tinggal di permukiman kumuh di dekatnya. Budi merasa bahagia melihat senyum di wajah orang-orang yang menerima bantuan. Ia menyadari bahwa tindakan kecil ini membawa dampak besar bagi kehidupan mereka. Dalam waktu singkat, berita tentang kegiatan mereka menyebar ke seluruh daerah. Orang-orang mulai datang untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh komunitas Budi. Suatu sore, ketika mereka sedang membagikan makanan, seorang jurnalis lokal bernama Maria datang menghampiri mereka. "Saya mendengar tentang apa yang kalian lakukan," katanya dengan nada kagum. "Bisakah saya mengambil gambar dan menulis artikel tentang komunitas ini?" Budi merasa terkejut tetapi juga senang. "Tentu saja, kami ingin orang lain tahu tentang apa yang kami lakukan," jawabnya. Maria mulai mengambil gambar dan mewawancarai Budi serta anggota komunitas lainnya. Ia sangat terkesan dengan semangat dan kerjasama yang ditunjukkan oleh semua orang. Artikel tersebut kemudian diterbitkan di surat kabar lokal dan menjadi viral di media sosial. Artikel itu menarik perhatian banyak orang, baik dari kalangan masyarakat umum maupun organisasi sosial. Dalam waktu singkat, beberapa lembaga amal mulai menawarkan bantuan kepada komunitas Budi, baik dalam bentuk makanan, obat-obatan, maupun dukungan finansial untuk memperluas program bantuan mereka. Budi merasa bangga melihat perubahan ini. Ia tahu bahwa semua usaha keras mereka telah membuahkan hasil. Komunitas kecil di tepi Sungai Ciliwung kini menjadi sorotan positif bagi banyak orang. Namun, meskipun banyak hal baik terjadi, tantangan baru juga muncul.
Beberapa individu dari masyarakat yang awalnya skeptis mulai merasa terancam oleh keberhasilan komunitas ini. Mereka merasa bahwa keberadaan Budi dan teman-temannya dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap pengemis dan orang-orang terpinggirkan. Suatu hari, saat Budi sedang berbincang dengan anak-anak di dekat kebun, Anton muncul kembali dengan sekelompok temannya. "Apa kalian pikir ini akan terus berlangsung?" ejek Anton sambil melirik ke arah kebun mereka. "Kalian hanya akan kembali ke jalanan lagi." Budi merasakan kemarahan membara dalam dirinya, tetapi berusaha tetap tenang. "Kami tidak akan mundur," jawabnya tegas. "Kami telah membangun sesuatu yang berarti bagi kami dan bagi orang lain." Anton tertawa sinis. "Kalian hanya sekelompok pengemis. Tidak ada yang peduli pada kalian." Dika berdiri di samping Budi dengan wajah berani. "Kami bukan hanya pengemis. Kami adalah keluarga. Kami saling membantu." Melihat keberanian Dika membuat Budi merasa bangga sekaligus terharu. Ia tahu bahwa anak-anak ini telah belajar banyak dari pengalaman hidup bersama mereka. Dengan semangat baru dalam hati, Budi memutuskan untuk tidak membiarkan komentar negatif tersebut mempengaruhi komunitasnya lagi. Ia mengajak semua anggota komunitas untuk bersatu menghadapi tantangan ini dengan cara positif. Mereka harus terus menunjukkan kepada dunia bahwa cinta dan solidaritas dapat mengubah hidup seseorang. Beberapa minggu setelah artikel tentang komunitas Budi diterbitkan, kehidupan mereka semakin baik. Makanan melimpah dari kebun kecil mereka, dan bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk kehilangan yang akan datang. Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Budi terbangun dengan perasaan aneh di dalam dirinya. Ia merasakan sakit kepala kembali menyerangnya dengan lebih hebat dari sebelumnya. Meskipun demikian, ia berusaha menahan rasa sakit itu dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ketika ia berjalan menuju kebun untuk memeriksa tanaman bersama Dika dan anak-anak lainnya, ia merasa lemah dan hampir jatuh. Dika segera menghampirinya dengan cemas. "Kakek, apakah kakek baik-baik saja?" tanyanya khawatir. Budi mencoba tersenyum, meskipun rasa sakitnya semakin parah. "Aku hanya butuh sedikit istirahat," jawabnya sambil duduk di bangku kayu dekat kebun. Namun ketika sore tiba dan semua anak berkumpul untuk bermain, Budi tidak kunjung muncul dari dalam pondok. Dika mulai merasa cemas dan memutuskan untuk memeriksa keadaan kakeknya. Ketika Dika masuk ke dalam pondok, ia menemukan Budi terbaring lemah di tempat tidur dengan napas tersengal-sengal. "Kakek!" teriak Dika sambil berlari menghampiri kakeknya. Budi membuka matanya perlahan-lahan dan tersenyum lemah melihat Dika di sampingnya. "Aku baik-baik saja," katanya meskipun suaranya terdengar sangat lemah. Dika merasa tidak nyaman melihat kondisi kakeknya seperti itu. Ia segera memanggil Joko dan anggota komunitas lainnya untuk membantu membawa Budi ke tempat tidur yang lebih nyaman. Setelah beberapa jam berlalu tanpa perbaikan signifikan pada kondisi Budi, Joko akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan medis dari desa terdekat meskipun jaraknya cukup jauh. Sementara itu, Dika tetap berada di samping kakeknya sambil menggenggam tangan Budi erat-erat. "Kakek harus kuat, kami butuh kakek," serunya dengan air mata mengalir di pipinya. Budi menatap Dika dengan penuh kasih sayang. Meskipun ia merasakan kehidupannya semakin melemah setiap detiknya. Ia ingin memberitahu Dika bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi kata-kata itu sulit keluar dari mulutnya. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap, tim medis akhirnya tiba setelah perjalanan panjang melewati jalan setapak berbatu-batu tajam menuju pondok mereka. Mereka segera memeriksa kondisi Budi dan memberikan pertolongan pertama sebelum memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dika merasa cemas saat melihat kakeknya dibawa pergi oleh tim medis. Ia tahu betapa pentingnya sosok Budi dalam hidupnya. Seorang kakek yang telah memberikan harapan baru bagi dirinya dan teman-temannya. Selama perjalanan menuju rumah sakit, Dika berdoa agar kakeknya bisa sembuh kembali. Ia tidak ingin kehilangan sosok pemandu dalam hidupnya,
seseorang yang telah mengajarinya arti sejati dari cinta tanpa syarat. Namun, ketika berita tentang kondisi kesehatan Budi menyebar ke seluruh komunitas, semua orang berkumpul di luar rumah sakit menunggu kabar baik tentang kakek tercinta mereka. Hari-hari berlalu tanpa kepastian. Harapan mulai memudar ketika dokter memberitahu bahwa kondisi Budi semakin kritis akibat komplikasi penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun tanpa perawatan medis yang layak. Dika merasakan hatinya hancur ketika dokter akhirnya memberitahu bahwa kakeknya telah pergi selamanya, meninggalkan dunia ini dalam damai setelah menjalani hidup penuh perjuangan, namun juga penuh cinta. Kesedihan melanda seluruh komunitas. Kehilangan sosok pahlawan seperti Budi membuat semua orang merasa kosong, tanpa arah tujuan lagi. Tetapi satu hal pasti, warisan cinta dan semangat juang kakek itu akan selalu hidup dalam hati setiap anggota komunitas selamanya. Dengan air mata mengalir deras di pipinya, Dika berjanji pada dirinya sendiri untuk meneruskan perjuangan kakeknya, untuk menjaga komunitas ini tetap hidup demi mengenang semua pengorbanan serta cinta kasih yang telah diberikan oleh seorang kakek tua bernama Budi. Kehilangan Budi meninggalkan luka mendalam di hati setiap anggota komunitas. Namun, di tengah kesedihan itu, ada semangat baru yang muncul. Dika, bersama dengan Joko dan anak-anak lainnya, bertekad untuk meneruskan warisan kakek mereka. Mereka tahu bahwa Budi telah mengubah hidup mereka dan mengajarkan arti cinta serta kebersamaan. Setelah pemakaman Budi, Dika mengumpulkan semua anggota komunitas di pondok mereka. Kakek telah pergi, tetapi ajarannya tidak akan pernah hilang dari kita, katanya dengan suara bergetar. Kita harus melanjutkan apa yang telah dia mulai. Kita harus menjaga komunitas ini tetap hidup dan berkembang. Semua orang mengangguk. Setuju. Mereka merasakan dorongan untuk menghormati Budi dengan cara melanjutkan program bantuan yang telah ia inisiasi. Dalam beberapa minggu ke depan, mereka bekerja keras untuk mengumpulkan makanan dan kebutuhan lainnya bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar mereka. Suatu hari, saat mereka sedang membagikan makanan di tepi sungai, Maria, jurnalis yang pernah menulis tentang komunitas mereka, datang kembali. Ia membawa kabar baik. Saya mendengar tentang kehilangan Budi, katanya dengan nada penuh empati. Dia adalah sosok luar biasa yang telah menginspirasi banyak orang. Dika merasa terharu mendengar kata-kata Maria. Kami ingin melanjutkan perjuangan kakek, ujarnya. Kami ingin membuatnya bangga. Maria tersenyum dan mengangguk. Saya ingin membantu kalian. Saya bisa menulis artikel tentang keberlanjutan program bantuan ini dan bagaimana kalian meneruskan warisan Budi. Dengan dukungan Maria, artikel tentang komunitas Budi kembali diterbitkan. Kali ini, fokusnya adalah pada perjuangan Dika dan teman-teman untuk menjaga semangat kakek mereka hidup. Artikel tersebut menarik perhatian banyak orang, termasuk organisasi non-profit yang ingin memberikan dukungan lebih kepada komunitas mereka. Dalam waktu singkat, beberapa lembaga amal mulai mendekati Dika dan teman-temannya untuk menawarkan bantuan dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan pelatihan keterampilan bagi anggota komunitas. Mereka juga menawarkan dukungan finansial untuk memperluas program bantuan yang sudah ada. Dika merasa sangat bersyukur atas semua dukungan ini. Ia tahu bahwa semua ini berkat kerja keras kakeknya dan semangat yang telah ditanamkan dalam diri setiap anggota komunitas. Suatu malam, saat berkumpul di sekitar api unggun, Dika berbagi kabar baik kepada semua orang. Kita akan mendapatkan bantuan dari beberapa organisasi. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk memperluas program kita dan membantu lebih banyak orang. Sorak-sorai menggema di antara mereka. Semua orang merasa bangga bisa melanjutkan perjuangan Budi dengan cara yang lebih besar lagi. Mereka mulai merencanakan kegiatan baru, seperti pelatihan keterampilan untuk anak-anak agar mereka bisa mandiri di masa depan. Dika juga berencana untuk membuat taman belajar di sekitar kebun mereka agar anak-anak dapat belajar tentang pertanian dan pentingnya menjaga lingkungan. Ia ingin memastikan bahwa warisan kakeknya akan terus hidup dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan baru. Meskipun rasa kehilangan masih ada,
Semangat kolektif dari komunitas itu membuat setiap orang merasa lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah kehilangan Budi, komunitas di tepi Sungai Ciliwung semakin berkembang pesat. Program bantuan yang mereka jalankan berhasil menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan, dan pelatihan keterampilan mulai memberikan dampak positif bagi anak-anak serta anggota dewasa lainnya. Dika merasa bangga melihat semua pencapaian ini. Ia tahu bahwa semua ini tidak lepas dari warisan kakeknya yang selalu mendorong mereka untuk saling membantu dan mencintai satu sama lain. Suatu hari, saat Dika sedang memimpin pertemuan rutin di pondok bersama Joko dan anggota komunitas lainnya, ia menerima telepon dari Rudi, anak sulungnya yang telah lama tidak berkomunikasi setelah pertemuan emosional mereka sebelumnya. "Dika," suara Rudi terdengar cemas di ujung telepon. "Aku ingin datang ke sana dan berbicara denganmu." Dika terkejut mendengar suara ayahnya, tetapi juga merasakan keraguan dalam hatinya. "Baiklah," jawabnya pelan. "Kapan kau akan datang?" Rudi memberitahu bahwa ia akan datang keesokan harinya. Dika merasa campur aduk. Ia tidak tahu apa yang harus dipikirkan tentang pertemuan ini setelah semua yang terjadi antara mereka. Keesokan harinya, saat matahari terbit perlahan di atas Sungai Ciliwung, Dika menunggu kedatangan Rudi dengan perasaan cemas. Ketika Rudi tiba, suasana terasa tegang di antara mereka. "Dika," kata Rudi sambil menatap putranya dengan penuh penyesalan. "Aku ingin meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya." Dika menatap ayahnya dengan serius. "Aku tidak bisa melupakan apa yang kalian lakukan kepada kakek," ujarnya jujur. Rudi mengangguk pelan, memahami perasaan putranya. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Tetapi aku juga ingin mengatakan bahwa aku bangga padamu dan apa yang kau lakukan di sini." Dika merasa terkejut mendengar pujian itu, tetapi tetap bersikap hati-hati. "Kakek sudah pergi," jawabnya pelan. "Kami berusaha melanjutkan apa yang dia ajarkan kepada kami." Rudi tersenyum lembut mendengar kata-kata Dika. Ia merasakan kebanggaan terhadap putranya yang telah tumbuh menjadi sosok kuat meskipun mengalami banyak kesedihan. "Aku ingin membantu kalian," kata Rudi tulus. "Aku ingin menjadi bagian dari komunitas ini." Dika terdiam sejenak sebelum menjawab. Ia tahu bahwa menerima ayahnya kembali bukanlah hal mudah, tetapi ia juga menyadari bahwa kesempatan kedua bisa menjadi awal baru bagi hubungan mereka. "Baiklah," kata Dika akhirnya dengan suara mantap. "Jika kau benar-benar ingin membantu kami, maka sambutlah setiap orang dengan cinta seperti kakek lakukan." Rudi mengangguk setuju dan berjanji untuk bekerja sama demi kebaikan komunitas tersebut. Sejak saat itu, Rudi mulai aktif terlibat dalam kegiatan komunitas. Ia membantu dalam program bantuan serta pelatihan keterampilan yang sedang berjalan. Meskipun ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam hubungan antara Dika dan Rudi, langkah-langkah kecil menuju rekonsiliasi mulai terlihat. Komunitas di tepi Sungai Ciliwung terus berkembang menjadi tempat penuh kasih sayang dan solidaritas, sebuah rumah bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang atau masa lalu mereka. Dengan semangat baru dalam hati serta dukungan dari keluarga baru dan lama, Dika merasa yakin bahwa masa depan akan cerah bagi semua orang di sana, dan warisan kakeknya akan terus hidup selamanya dalam bentuk cinta serta kebersamaan yang tak tergantikan.